Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK 01 Diponegoro. Seperti biasa pagi ini pembelajaran sistem daring. Saya yakin sebelum belajar kalian pasti berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk pertemuan kali ini materinya adalah pengelolaan buku pembantu di Mayop Accounting. Jenis-jenis buku pembantu ada 3 macam anak-anak. Yang pertama, buku pembantu piutang atau customer, buku pembantu hutang atau supplier, dan yang ketiga, buku pembantu persediaan barang dagang atau inventory. Buku pembantu piutang atau customer membuat data buku pembantu untuk piutang dagang customer. Adapun fasilitas yang disediakan Mayop untuk menampung data tentang pelanggan adalah modul cut file. Selain itu, modul ini juga digunakan untuk menampung data tentang pegawai. Modul ini hanya sebagai arsip saja sehingga tidak mempengaruhi posisi keuangan atau tidak berakhir ke menu transaction journal. Jadi modul ini hanya digunakan sebagai daftar saja yang tidak mempengaruhi laporan keuangan atau transaction jurnalnya. Buku pembantu hutang atau supplier membuat data buku pembantu untuk hutang dagang supplier. Modul yang digunakan untuk menampung data pemasok adalah sama seperti tahap keempat, yaitu modul cut file. Sama dengan buku pembantu piutang atau customer, di sini kita menampung daftar nama supplier atau pemasok. Nah, di sini terpampang gambaran menu yang ada di dalam Mayop Accounting untuk pembuatan buku pembantu piutang dan buku pembantu hutang. Kita gunakan modul cut file, lalu pilih cut list yang ada tanda panahnya itu ya. Buku pembantu persediaan barang dagangan atau inventory. Buku pembantu satu lagi yang harus dibuat adalah persediaan barang dagangan, inventory item list. Untuk menyiapkan data sediaan barang dagangan dapat dilakukan melalui modul inventory. Pada modul ini tersedia berbagai fasilitas yang sangat membantu dalam pengelolaan persediaan barang dagangan. Fasilitas-fasilitas di dalam inventory antara lain, jadi untuk memasukkan daftar inventory, kita harus mengatur beberapa menu anak-anak. Yang pertama, item register, item list, set item price, count inventory, transfer, adjust, and auto build inventory. Yang terakhir, transaction journal. Nah, ini gambaran menu yang ada di dalam Mayop Accounting untuk memasukkan buku pembantu inventory di dalam modul inventory. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk dua buku pembantu di awal tadi, buku pembantu piutang dan hutang letaknya di modul cut file, sedangkan buku pembantu persediaan letaknya di modul inventory. Tahap akhir dari kegiatan setup data awal tentang perusahaan. Sebelum Mayop benar-benar siap digunakan untuk menangani berbagai transaksi keuangan perusahaan adalah entry saldo awal. Kegiatan ini merupakan proses memasukkan saldo awal semua rekening pada saat peralihan data manual atau data dari sistem lain ke Mayop Accounting. Jadi sebelum kita melakukan transaksi, sebaiknya harus mengisi terlebih dahulu yang namanya saldo awal. Kenapa? Karena setiap transaksi pasti membutuhkan neraca saldo, apalagi ketika kita melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. Saldo akan mempengaruhi setiap transaksi. Untuk memasukkan setiap saldo, kita gunakan menu setup, pilih balance. Yang pertama, account opening balance, karena kita mau memasukkan neraca saldo. Yang kedua, kita pilih customer balance karena mau memasukkan piutang. Dan yang terakhir, kita masukkan saldo hutang menggunakan supplier balance. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugas. Tugasnya ada di slide terakhir setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.